Bayangkan sebuah buku catatan digital, tapi buku ini tuh begitu kebal dan sangat kuat. Saking kuatnya, kalau seorang peretas nomor satu di dunia, terus ada CEO korporasi raksasa yang korup, dan seorang politisi berkuasa, bekerja sama untuk sekedar mengubah satu angka saja di dalamnya, Sistemnya akan menolak mereka mentah-mentah. tepat sekali, ditolak secara otomatis dalam hitungan detik. Dan hari ini, buat Anda yang mendengarkan, kita sama sekali tidak sedang membicarakan koin kripto yang harganya naik turun di pasar itu ya. Betul, kita fokus ke infrastrukturnya. Ya, kita sedang membicarakan infrastruktur kebenaran masa depan. Anda pasti sering kan dengar kata blockchain dilemparkan dalam rapat bisnis, kasarnya biar segalanya terdengar lebih mutakhir gitu. Oh, sering banget. Semua orang mengangguk, pasang wajah serius. Nah, iya. Tapi di dalam kepala, sebenarnya banyak yang masih bertanya-tanya, apa sih sebenarnya makhluk ini? Dan lucunya dari situasi itu adalah, makin sering media atau para eksekutif ngomongin kata itu, makna teknis aslinya justru makin terkubur oleh sensasi pemasaran. Setuju. Iya kan? Kita seringkali cuma disajikan janji-janji manisnya aja, tanpa pernah diajak melihat ke ruang mesin. Maksud saya, melihat langsung bagaimana roda giginya berputar. Makanya, eksplorasi mendalam kita kali ini terasa sangat mendesak. Kita punya misi khusus. Kita akan membedah sebuah dokumen yang luar biasa terperinci yang didokumentasikan oleh Subagio Indra. Ini dokumen yang sangat komprehensif. Benar, ini adalah log percakapan komprehensif dengan Google AI, membahas tuntas blockchain dari akar konsepnya sampai ke aplikasi korporat. Jadi misi kita hari ini bukan buat menghafal definisi kayak baca buku teks. Bukan itu tujuannya. Kita mau membedah mengapa arsitektur ini begitu revolusioner. Sepakat. Kita harus mulai dari mekanismenya. Karena gini, ketika Anda memahami cara kerjanya, Anda akan sadar kalau ini bukan sekedar pembaruan perangkat lunak biasa. Berarti lebih dari sekedar update aplikasi ya? Jauh lebih besar. Ini pergeseran paradigma yang sangat fundamental tentang bagaimana umat manusia mencatat dan menyepakati sebuah kebenaran tanpa perlu ada sosok penengah. Oke, mari kita mulai dari ruang mesinnya. Sebelum kita melompat bahas perusahaan raksasa atau rumah sakit, Anda sebagai pendengar butuh pijakan dasar. Waktu saya baca sumber kita, saya coba menerjemahkan kerumitan ini ke situasi sehari-hari. Boleh, silakan. Kalau saya bayangkan, blockchain ini kayak dokumen Google Docs raksasa yang dibagikan secara publik. Oke, Google Docs. Semua orang di dunia sedang lihat layar yang sama. Tapi, ada satu aturan mutlak. Nggak ada satupun orang, bahkan si pembuat dokumen itu, yang punya tombol backspace atau delete. Iya, nggak bisa dihapus. Anda cuma bisa menambah kalimat baru di bagian paling bawah. Nah, pertanyaan saya secara teknis, apakah analogi ini sudah pas? Sebagai sebuah fondasi visual, itu titik awal yang sangat baik. Konsep Google Docs Anda itu mewakili sifat terdesentralisasi dan transparan. Terdesentralisasi, maksudnya tersebar gitu ya? Betul? Jadi nggak seperti database bank konvensional yang ya kita tahu disimpan diam-diam di satu server tertutup. Data blockchain ini disalin dan disebarkan ke ribuan komputer di seluruh dunia. Ribuan komputer? Ya, yang kita sebut sebagai node. Namun, ada perbedaan krusial dengan Google Docs biasa. Tunggu, kalau di Google Docs biasa, saya kan sering banget salah ketik. Pasti? Maksud saya nggak sengaja masukin angka 0 kebanyakan. Terus saya tinggal tekan undo. Kalau di blockchain saya nggak punya tombol hapus, berarti saya terjebak dengan kesalahan itu selamanya dong. Nah, itu dia. Bukankah itu sebuah kelemahan yang mengerikan? Justru disitulah letak kekuatan utamanya. Ini yang kita kenal dengan istilah immutable atau tidak dapat diubah. Berarti kalau salah, ya udah, salah permanen. Iya. Jika Anda salah mengetik angka 0 dan transaksi itu sudah terlanjur disetujui, ya itu permanen. Terus cara perbaikinya gimana? Untuk memperbaikinya, Anda harus membuat transaksi baru yang mengembalikan dana tersebut. Kenapa dibuat sekeras ini? Karena kasarnya gini, kalau kita ngasih celah sekecil apapun untuk ngedit masa lalu sekalipun niat Anda baik, celah itu pasti akan dieksploitasi oleh pihak yang berniat buruk. Oke, saya paham konsepnya. Tapi gimana cara teknis mereka mengunci masa lalu ini? Karena kalau di komputer biasa, perlindungan file paling pol cuma pakai password kan? Betul, dan password Dan password selalu bisa dibobol. pasti. Makanya mereka menggunakan mekanisme yang jauh lebih elegan dari sekedar password. Mereka pakai kriptografi, spesifiknya sesuatu yang disebut hash. Hash. Tulisannya H-A-S-H.
Iya, betul. Bayangkan hash ini sebagai sebuah sidik jari digital untuk setiap blok data. Mekanismenya begini, katakanlah ada sebuah blok berisi data transaksi, misalnya Budi mengirim $5 ke Tono. Oke, Budi ke Tono, $5. Nah, algoritma akan meremas teks transaksi tersebut dan menghasilkan deretan huruf dan angka acak sepanjang 64 karakter. 64 karakter acak. Betul, dan itulah sidik jarinya. Terus, apa yang terjadi kalau si Budi ini tiba-tiba nyoba curang? Katakanlah dia diam-diam ngubah catatan lamanya. Yang $5 tadi jadi $50. Jika Budi mengubah angka 5 menjadi 50, keseluruhan sidik jari digital atau hash dari blok itu akan berubah total. Nggak peduli seberapa kecil perubahannya, bahkan cuma nambah satu angka 0. Jadi ketahuan dong kalau diubah. Sangat ketahuan. Nah, bagian jeniusnya ada di sini. Setiap blok baru itu selalu menyimpan sidik jari dari blok sebelumnya. Ah, jadi mereka saling mengunci. Persis, rantai sidik jari ini saling terkait. Jadi kalau Budi memanipulasi blok di masa lalu, sidik jarinya langsung berubah. Dan itu bikin blok selanjutnya jadi nggak cocok. Tepat, blok berikutnya jadi nggak cocok, blok berikutnya lagi ikut rusak. Pada akhirnya, rantai itu putus. Wow. Dan pas rantainya putus, ribuan komputer lain di jaringan pasti akan lihat kan kalau salinan milik Budi jadi tiba-tiba beda sendiri dari mayoritas. Betul sekali. Melalui proses yang disebut konsensus, ribuan komputer ini akan secara otomatis membuang salinan Budi yang rusak tadi. Langsung dibuang karena dianggap bohong ya? Iya, karena tidak sesuai dengan kebenaran mayoritas. Dan yang luar biasa, nggak ada satupun manusia atau dewan direksi yang ngambil keputusan itu. Murni matematika yang menolak kebohongan. Kalau mekanismenya sekuat dan sebrilian ini, saya bisa memaklumi gajah di dalam ruangan yang selalu muncul. Gajah di dalam ruangan yang mana nih? Publik kan melihat kehebatan sistem ini, terus mereka juga lihat harga mata uang kripto yang nilainya meroket. Terus akhirnya mereka mengambil kesimpulan logis yang sayangnya salah. Oh, maksudnya mereka mengira blockchain itu adalah Bitcoin. Nah, itu. Banyak yang mengira blockchain adalah Bitcoin. Apalagi di sumber kita disebutkan kalau Satoshi Nakamoto menciptakan keduanya pada saat yang sama di tahun 2008. Jadi wajar kan kalau orang bingung dan mencampur adukan keduanya? Sangat wajar, tapi dokumen Google AI yang kita bedah ini tuh memberikan metafora yang sangat jernih buat misahin kedua hal itu. Metafora seperti apa? Hubungan antara blockchain dan Bitcoin itu sama persis kayak hubungan antara internet dan email. Ah, jadi kalau internet adalah jalan tolnya atau infrastrukturnya, email itu cuma salah satu mobil yang numpang lewat di atas jalan itu. Benar sekali. Berarti blockchain adalah jalan raya kriptografinya dan Bitcoin adalah mobil finansial pertama yang diciptakan untuk melaju di sana. Metafora yang sangat pas. Karakteristik mereka juga beda jauh. Blockchain itu kan arsitektur database yang luas. Prinsipnya bisa dipakai buat mencatat perpindahan apa aja. Bisa uang, bisa dokumen, atau kepemilikan aset. Sedangkan Bitcoin? Sementara Bitcoin itu sangat sempit dan eksklusif. Dia cuma sebuah sistem pembayaran mandiri yang punya jalan tolnya sendiri. Di atas jalan tol Bitcoin itu Anda nggak bisa ngirim dokumen. Cuma bisa ngirim koin Bitcoin aja ya? Betul, cuma koin Bitcoin. Berarti logikanya gini. Kalau kode dasar infrastruktur blockchain ini terbuka buat publik, saya yakin para jenius komputer di luar sana pasti nggak puas dong cuma bikin mobil finansial sederhana. Oh, tentu tidak. Pasti udah ada pihak lain yang ngebangun jalan tol baru dengan jenis kendaraan yang jauh lebih kompleks. Apakah di sumber kita ada pemetaan soal ekosistem saingan ini? Ada, dan sangat detail. Setelah Bitcoin membuktikan kalau jalan tol ini berhasil, bermunculanlah jaringan lain dengan tujuan yang sangat sekali berbeda. Yang paling masif itu Ethereum. Ethereum, saya sering dengar nama itu. Apa bedanya? Ethereum nggak cuma nyatet perpindahan koin. Mereka menciptakan apa yang disebut smart contracts atau kontrak pintar. Kontrak pintar? Itu apa bentuknya? Ini adalah program perangkat lunak kecil yang bisa berjalan sendiri di atas blockchain. Tunggu, berjalan sendiri gimana maksudnya? Kayak robot otomatis gitu? Kira-kira begitu. Kontrak pintar ini mengeksekusi perjanjian secara otomatis tanpa butuh campur tangan manusia. Contoh nyatanya gimana? Misalnya gini, kodenya berbunyi, jika penerbangan pesawat Budi ditunda lebih dari 2 jam, otomatis transfer uang asuransi ke rekening Budi. Wow, otomatis langsung ditransfer. Langsung, nggak perlu lagi agen asuransi, nggak perlu proses klaim berhari-hari. Semuanya instan dan dipicu oleh data dari maskapai. Luar biasa. Dan selain Ethereum ada juga Solana. Mereka fokus membangun jalan tol super cepat khusus buat industri game dunia. Terus ada BNB Chain juga.
Ekosistemnya udah jauh melampaui sekedar uang digital. Nah, dari asuransi otomatis tadi, saya mulai lihat nih jembatannya ke dunia nyata. Tapi mari kita keluar sepenuhnya dari ranah kripto dan koin-koinan digital ini. Oke, mari kita bahas kasus nyata. Kalau jalan tol ini bisa mencatat fakta yang nggak bisa dihapus, apakah ini udah diaplikasikan ke industri sehari-hari kita? Karena jujur aja di dokumen ini saya terkejut waktu baca institusi sekelas MIT menerbitkan ijazah lulusannya menggunakan blockchain. Mari kita lihat implikasi logis dari ijazah MIT tersebut. Di dunia nyata, masalah terbesar kita dalam berinteraksi kan sebenarnya soal kepercayaan. Setuju. Soal siapa yang bisa dipercaya. Betul. Gimana caranya pihak perusahaan, perekrut tahu kalau ijazah PDF yang dikirim pelamar MIT itu asli, bukan hasil editan Photoshop yang rapi? Biasanya kan mereka harus repot nelpon ke kampus, nunggu balasan email dari departemen administrasi. Itu makan waktu banget. Sangat makan waktu. Nah, dengan ijazah berbasis blockchain, perekrut cukup ngecek sidik jari digital dokumen itu secara instan. Sidik jari yang hash tadi itu. Tepat. Kalau hashnya cocok dengan catatan abadi milik MIT di jaringan blockchain, berarti dokumen itu 100% asli. Anda nggak perlu nelpon siapapun. Itu revolusioner banget. Menyingkirkan pihak perantara yang bikin lambat. Dan ada contoh lain yang lebih masif. Salah satu implementasi korporat paling sukses yang diangkat oleh dokumen kita adalah kolaborasi IBM Food Trust dengan jaringan supermarket raksasa, Walmart. Walmart? Supermarket? Buat apa mereka pakai blockchain? Mereka nggak pakai ini buat keuangan, mereka memakainya untuk melacak sayuran dan daging. Tunggu, ini terdengar agak berlebihan sih. Rantai pasokan makanan modern kan harusnya dari dulu udah punya database yang canggih. Kelihatannya sih begitu. Kenapa Walmart sampai ngerasa butuh teknologi ala peretas ini cuma buat ngelacak asal-usul seikat daun selada? Karena database konvensional itu saling terisolasi. Mereka nggak nyambung satu sama lain. Oh, maksudnya tiap pihak punya sistem sendiri-sendiri. Betul, petani punya database sendiri, perusahaan truk logistik punya server sendiri, pabrik pengemasan cuma pakai data Excel, dan Walmart punya sistemnya sendiri. Jadi berantakan dong datanya? Sangat. Nah, saat terjadi krisis kontaminasi bakteri E. coli pada sayuran, Walmart butuh waktu berminggu-minggu buat nelpon dan nyocokin data antar perusahaan. Berminggu-minggu cuma buat nyari tahu asal seladanya. Iya, demi mencari tahu dari ladang mana selada beracun itu berasal. Dan selama berminggu-minggu proses pencarian itu, selada harus ditarik dari semua toko secara membabi buta. Kerugiannya jutaan dolar. Saya mengerti arahnya sekarang. Jadi kalau mereka semua dipaksa menggunakan satu jaringan blockchain yang sama, Perjalanannya langsung terekam di satu buku besar yang transparan. wow, Saat selada dipanen, petani masukin catatan ke blok. Saat masuk truk, sopir memvalidasi blok baru. Tiba di gudang, blok baru lagi, semuanya tersambung dan kebal manipulasi. jadi pas ada laporan E. coli, Walmart tinggal ngapain? Walmart tinggal memindai barcode selada itu. Dan dalam hitungan detik, ingat ya, detik bukan minggu, mereka langsung tahu sayur itu berasal dari petani mana, di truk nomor berapa. Itu benar-benar menghemat waktu, dan yang terpenting bisa menyelamatkan nyawa. Di sumber kita juga disebut perusahaan kargo kapal Maersk. Oh iya, Maersk. Saya bisa bayangin, pelabuhan di seluruh dunia itu kan sarang birokrasi dan rentan banget sama suap. Kertas dokumen fisik bisa diselipkan, stempel bisa dipalsukan. Sering banget kejadian. Tapi kalau dokumen kontainernya dikunci pakai kriptografi blockchain sebelum kapal berlayar, nggak ada satupun oknum pelabuhan yang bisa memanipulasi manifest kargo itu. Persis, itu benar-benar menghilangkan gesekan dan kecurigaan antar negara. Sangat meyakinkan secara operasional. Tapi, mari kita pindah perspektif sedikit. Boleh? Coba posisikan saya sebagai seorang CEO, katakanlah CEO bank multinasional atau perusahaan farmasi. Saya lihat efisiensi yang dilakukan Walmart dan saya mau itu. Wajar. Tapi ada satu paradoks besar di sini. Kalau daya tarik utama blockchain itu transparansi mutlak, kayak Google Docs raksasa yang kita bahas di awal tadi, Iya, publik bisa lihat. nah berarti siapapun bisa lihat isinya dong. Sebagai CEO, saya jelas nggak mau data transaksi nasabah saya atau rahasia paten obat saya dilihat bebas oleh publik, apalagi dilihat kompetitor. Pasti. Itu bunuh diri bisnis namanya. Makanya, rasanya kok ini malah jadi senjata makan tuan. Apakah nggak ada cara buat membangun tembok penutup di jalan tol ini? Anda baru saja menyentuh hambatan terbesar yang dulu bikin banyak korporat ragu masuk ke teknologi ini. Dan kekhawatiran Anda sebagai CEO itu sebenarnya sudah dijawab oleh industri. Solusinya apa? Mereka melahirkan apa yang disebut private blockchain dan consortium blockchain. Private.
berarti tertutup. Betul. Ini sama sekali bukan jaringan publik terbuka kayak Bitcoin yang bisa diakses sembarangan orang. Terus cara kerjanya gimana? Biar rahasia saya tetap aman, tapi sistemnya tetap anti manipulasi. Mereka mengubah aturan main partisipasinya menjadi permissioned atau memerlukan izin ketat. Jadi jalan tolnya ini nggak lagi dibuka untuk umum, Anda membuat jalan tol tertutup. Oke. Komputer atau node yang diizinkan untuk menyalin dan memvalidasi data hanyalah komputer milik kantor cabang Anda atau gabungan komputer dari mitra bisnis yang udah diverifikasi. Jadi masyarakat umum di luar sana nggak punya akses sama sekali. Nggak punya. Jangankan buat ikut campur, ngelihat datanya aja mereka nggak bisa. Berarti logikanya, karena yang bertugas memvalidasi data bukan lagi ribuan komputer acak di seluruh dunia, melainkan cuma beberapa puluh server di dalam konsorsium perusahaan, otomatis kecepatannya melonjak drastis dong. Transaksinya bisa disahkan dalam hitungan milidetik. Milidetik, cepet banget. Dan yang paling penting buat tim keuangan Anda, jaringan perusahaan ini nggak butuh mining atau penambangan rumit yang boros listrik itu. Nggak butuh beli aset kripto juga. Nggak butuh sama sekali. Semuanya berjalan murni pakai server perusahaan standar. Menarik. Tapi ngomong-ngomong soal infrastruktur server perusahaan, ada satu bagian teknis di dokumen Pak Subagio Indra yang jujur bikin kening saya berkerut. Bagian yang mana tuh? Waktu ngejelasin arsitektur database yang dipakai sama perusahaan-perusahaan ini, dokumen tersebut nyebut nama-nama lawas, kayak Oracle, PostgreSQL, dan CouchDB. Oh iya. Logika saya gini, kalau blockchain itu sendiri pada dasarnya udah merupakan database masa depan yang super canggih, buat apa perusahaan repot-repot nyambungin blockchain dengan database kuno dari masa lalu? Kasarnya kayak mundur ke belakang ya? Iya, kesannya kayak kita beli mobil sport mewah, tapi mesin yang dipasang malah mesin kuda. Itu analogi yang menggelitik, Li, tapi kenyataannya ini adalah kompromi arsitektur yang sangat brilian. Brilian gimana? Di dunia korporat, database lawas kayak Oracle itu nggak dipakai buat menggantikan blockchain, tapi buat melengkapinya. Melengkapi fungsinya. Iya, Anda harus paham, meskipun blockchain itu luar biasa aman, dia sebenarnya tuh sangat canggung dan lambat kalau disuruh mencari informasi. Lambat nyari informasi, bukannya dia serba digital. Ingat lagi sifatnya yang append only, yang cuma bisa nambah tumpukan data ke atas. Blockchain murni, yang biasanya digerakkan oleh mesin ringan kayak level DB, itu ibarat brankas arsip sejarah yang sangat dalam. Oke, brankas yang dalam. Nah, kalau ada aplikasi perusahaan yang nanya, berapa sih saldo nasabah Budi hari ini? Sistem blockchain murni itu harus membongkar seluruh sejarah dari jutaan blok. Dari awal mula Budi buka rekening. Betul. Dia bongkar dari tahun pertama Budi buka rekening, ngitung setiap sen yang masuk dan keluar satu persatu, baru dia bisa ngasih jawaban. Itu memakan daya komputasi yang nggak masuk akal lambatnya. Astaga. Saya mulai paham arahnya. Jadi database tambahan yang lawas tadi ibarat laci jalan pintasnya. Arsitekturnya memang dibagi dua. Brankas sejarah abadi yang dikunci kriptografi itu tetap dipegang sama blockchain, si level DB. Tapi tepat di sebelahnya, perusahaan memasang apa yang disebut state database. Database status terkini. Ya, seperti CouchDB atau Oracle tadi. Database pendamping ini ibarat secari kartu indeks di meja pustakawan. Jadi tugasnya cuma nyatet ringkasannya aja. Persis. Tugasnya murni nyimpan hasil ringkasan terbaru dari brankas utama. Jadi, pas aplikasi nanya berapa saldo Budi, sistem nggak perlu lagi bongkar-bongkar sejarah. Dia cukup ngintip kartu indeks di Oracle dan menjawab secara instan. Keamanan sejarah masa lalu dijaga oleh blok kriptografi, sementara kecepatan pelayanan nasabah dijaga sama database tradisional. Kombinasi yang cerdas banget. Sangat praktis untuk kebutuhan bisnis. Tapi, dengan segala lapis infrastruktur canggih ini, brankas digital, database pendamping, server konsorsium, biayanya pasti gak main-main kan? Tentu ada harga yang harus dibayar. Saya lihat tabel estimasi anggarannya di sumber kita. Angkanya bikin saya nahan napas. Proyek skala besar bisa menembus $700.000 atau di atas 11 miliar rupiah. Itu angka wajar buat level korporasi multinasional. Tapi yang paling aneh buat saya bukan total anggarannya, melainkan rinciannya. Ada yang janggal di rinciannya. Disebutkan kalau biaya untuk audit keamanan kontrak pintar itu bisa makan $5.000 sampai $50.000. Iya, $50.000. Itu hampir $1 miliar cuma buat nyewa pakar keamanan ngecek sebuah program kode.
Kenapa sekedar nge-review kode aja bisa semahal itu? Coba pikirkan risikonya. Maksudnya, kalau di perusahaan perangkat lunak tradisional, kalau kita meluncurkan aplikasi, terus ternyata ada bug, ya kita tinggal suruh tim IT begadang semalam, terus rilis pembaruan atau patch besok paginya, gratis kan? Nah, kita harus balik lagi ke prinsip awal yang udah kita obrolin panjang lebar tadi. Yang immutable itu? Betul, immutable. Tidak ada tombol undo. Kalau di aplikasi ponsel biasa, layarnya macet, besok bisa ditambal. Tapi di blockchain, kalau Anda merilis kode kontrak pintar yang cacat logika ke dalam jaringan, kode itu hidup permanen. Nggak bisa dihapus. Ya. Nah, kalau cacat logika itu adalah lubang keamanan yang memungkinkan peretas nyedot dana jutaan dolar milik pelanggan, Maka si peretas akan menguras semuanya, dan CEO nggak bisa matiin server buat menghentikannya, karena servernya tersebar di mana-mana. tepat sekali. Anda nggak punya kemewahan buat merilis patch pembaruan besok paginya, karena kerusakannya udah final, nggak bisa dibalik. Wow. Karena taruhannya adalah kebangkrutan seketika tanpa ampun, nyewa auditor independen terbaik di dunia dengan bayaran $50.000 buat nguji kode itu selama berbulan-bulan, tiba-tiba terdengar jadi asuransi yang sangat murah kan? Penjelasan yang masuk akal banget. Ini bikin saya kepikiran soal orang-orang di balik layar. Dengan risiko sebesar itu, biaya bikin teknologi ini pasti sangat bergantung sama tenaga ahlinya, bukan sekedar perangkat kerasnya. Tentu manusianya yang mahal. Dokumen ini merinci 6 peran krusial di tim pengembangan korporat, dan bayaran spesialis ini gila-gilaan. Bisa menembus $300 per jam di Amerika Serikat. Iya, dan nyari talenta yang tepat itu susahnya minta ampun. Perusahaan tuh nggak cuma butuh satu jenis programmer. Mereka butuh spesialis ya? Betul, mereka butuh core blockchain developer. Orang ini harus jenius dalam matematika murni dan kriptografi konsensus. Oke, itu satu peran. Terus? Di saat yang sama, mereka butuh orang yang tahu cara menerjemahkan bahasa hukum bisnis yang ribet menjadi logika kode otomatis. Itu namanya smart contract developer. Tapi tunggu, orang-orang ahli kripto ini kan biasanya asyik sendiri di dunianya. Gimana cara mereka nyambungin teknologi futuristik ini dengan sistem database tua di bank atau mesin kasir swalayan yang udah dipakai 20 tahun? Nah, di sanalah gesekan terbesarnya terjadi. Makanya, tim mutlak membutuhkan back-end atau API engineer kelas berat. Tugasnya sebagai jembatan? Ya, ibarat penerjemah bahasa. Dia yang ngejembatani mesin mutakhir blockchain biar bisa ngobrol mulus dengan infrastruktur warisan kuno kayak SAP atau sistem perbankan lama. 3 peran. Masih ada lagi? Masih dong. Ada front-end developer buat antarmuka pengguna biar gampang dipakai. Terus ada DevOps engineer. Orang DevOps ini harus mastiin jaringan node perusahaannya hidup 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa putus sedetik pun. Dan terakhir, ya si auditor keamanan tadi. Mencari satu manusia yang paham soal sistem desentralisasi, sekaligus paham soal arsitektur kaku perbankan tradisional, itu pasti sangat langka. Pantesan aja gajinya setinggi langit. Sangat wajar. Ini gabungan antara matematika tingkat tinggi, ekonomi, dan psikologi. Baiklah, rasanya kita udah mengurai benang kusut ini cukup jauh ya. Dari penyelaman kita hari ini terhadap Lok Subagio Indra dan Google AI, saya pikir kesimpulannya tuh sangat tegas. Gimana kesimpulannya? Kita harus berhenti menyempitkan pandangan bahwa blockchain itu cuma soal grafik harga koin digital yang warnanya merah hijau tiap hari. Setuju, itu cuma kulit luarnya aja. Iya, ini tuh sebenarnya adalah pembangunan infrastruktur jalan tol peradaban yang baru. Sebuah mekanisme di mana transparansi bukan lagi sekedar janji kampanye politisi atau janji manis humas perusahaan, melainkan hukum fisika yang dikunci oleh deretan kode matematika. Sebuah kesimpulan yang kuat sekali. Dan buat Anda yang sedang mendengarkan, ini bukan sekedar wawasan tambahan buat obrolan santai di kafe. Betul loh, ini sangat praktikal. Pemahaman tentang arsitektur kebenaran digital ini pada akhirnya akan mempengaruhi industri Anda. Kalau Anda kerja di bidang logistik, Anda bakal berurusan dengan manifest kargo yang nggak bisa disuap. Kalau Anda di rumah sakit, rekam medis pasien bakal bebas dari manipulasi cyber. Intinya, dimanapun ada kebutuhan untuk menyingkirkan perantara yang mahal dan membuang keraguan, teknologi ini bakal masuk dan mengambil alih. Memang benar, secara internal, mesin kriptografinya nggak bisa bohong. Tapi, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan filosofis nih buat Anda renungkan sendiri setelah podcast ini selesai.
Waduh, pertanyaan apa tuh? Kita kan sekarang udah tahu nih, arsitektur blockchain bakal ngunci sebuah data selamanya. Terus melindunginya pakai benteng matematika yang nggak bisa ditembus peretas manapun. Datanya abadi. Iya, sangat aman. Tapi, apa yang bakal terjadi kalau data yang diinput sama manusia ke dalam buku besar abadi tersebut pada dasarnya memang sudah dimanipulasi, direkayasa, atau memang sebuah kebohongan mutlak sejak langkah pertama kali dia diinput? Wow, prinsip sampah masuk maka sampah yang akan abadi. Sebuah mesin sempurna yang mencatat kebohongan secara permanen tanpa punya tombol hapus. Tepat. Itu benar-benar sisi gelap dari keabadian digital yang wajib kita waspadai. Baiklah, itu mengakhiri eksplorasi mendalam kita kali ini. Buat Anda yang mendengarkan, jangan pernah telan mentah-mentah jargon teknologi yang dilemparkan di ruang rapat Anda. Betul, kritis itu penting. Teruslah merawat rasa ingin tahu itu, pertanyakan terus mekanismenya, dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.